Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia menurut agama Islam. Jadi berbicara mengenai hubungan antar manusia dan agama dalam Islam merupakan hal yang sering terjadi di kehidupan kita. Bicara tentang kedua hal tersebut, sama saja kita membicarakan tentang kita sendiri dan keyakinan kita sebagai makhluk Tuhan. Menurut KBBI, manusia itu sendiri diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Menurut pengertian ini, manusia adalah makhluk Tuhan yang diberikan akal dan budi nalar dan moral untuk dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Dalam bahasa Arab, kata manusia ini sepadan dengan kata nas, bashar, insan, ma'ruf, ins, dan lain-lain. Meskipun kata-katanya hampir sama, namun kata-kata tersebut memiliki perbedaan dalam hal yang spesifiknya. Contohnya, kata nas misalnya merujuk makna manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan bashar lebih merujuk pada makna manusia sebagai makhluk biologis. Jadi, bicarakan apa sih ini? Kita di sini membicarakan dengan apa pengertian hakikat dan manusia. Kedua, apa saja tujuan penciptaan manusia serta fungsi dan peran manusia. Ketiga, apa saja hakikat manusia. Nah, kita membicarakan tentang pertama itu pengertian hakikat. Pengertian hakikat. Hakikat adalah kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Dapat diartikan, itu adalah dasar atau inti dari segala sesuatu. Dalam kepustakaan Sufi, hakikat berarti persepsi atau realitas. Menurut pengetahuan mistik, di kalangan tasawuf, orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya, karena itu muncul kata-kata diri mencari sebenar-benarnya. Mencari sebenar-benar dirinya. Jadi kita mencari jadi diri kita gitu. Sama dengan pengertian itu, mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Terus satu lagi pengertian manusia. Manusia itu banyak ya. Kita kalau membahas soal manusia itu kayak nggak ada habisnya sih. Kalau menurut di makalah saya ini, manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuannya yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan dalam Islam, sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci, dan pendidikan dan lingkunganlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Lalu kita menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia serta fungsi dan peran manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 37-39 surat Al-Qiyamah, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan manusia dari tanah dan air mani yang hina. Kemudian meniupkan roh ke dalam tubuh manusia, lantas menjadikan pendengar, penglihatan, dan hati. Lalu tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Yang pertama, pengurus bumi atau khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Kedua, agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya, dan sinar berlindung atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesambutan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Tujuan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi dan peran manusia. Berpedoman pada Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 30-36. Status dasar manusia yang mempelopori oleh Adam alaihissalam adalah sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai penerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan adalah penerus pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor membudayakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Peran hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, di antaranya adalah belajar, mengajarkan ilmu, membudayakan ilmu. Oleh karena itu, semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggungjawaban
pada 3 instansi, yaitu pada diri sendiri, pada masyarakat, dan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita membicarakan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Ketiga, seseorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Keempat, makhluk dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak selesai dalam hidupnya. Jadi kita selalu berevolusi. Kelima, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Keenam, individu yang mudah terpengaruh oleh lingkungan terutama budaya. Jadi kita harus hati-hati untuk kita memilah-milah lah untuk bergaul dengan teman, itu soalnya mempengaruhi diri kita. Dan kita harus bisa mengerem, maksudnya bisa mengatur diri sendiri untuk untuk bisa membatasi mana yang baik, mana yang buruk. Terus hakikat manusia dalam Al-Quran ada 3 hakikat manusia, yaitu basyar, bahwa manusia adalah makhluk biologis, al-insan, bahwa manusia adalah khalifah atau memegang amanah. Ketiga, al-nas, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam naskah ini kita mencoba untuk menyaksikan tentang hakikat manusia dalam perspektif Al-Quran. Ya itu, terima kasih atas waktunya. Saya menjelaskan dengan ala kadarnya. Mohon maaf jika saya belum hafal, masih membaca teks, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjelaskan kepada kalian semua, menjelaskan tentang apa itu hakikat penciptaan manusia. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.